Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan podcast SMA Negeri 3 Boyolali dengan Rohis Firman, yang dimana pada kesempatan kali ini terdapat narasumber yaitu Bapak Saiful. Dan pada kesempatan kali ini juga kami akan membahas yaitu mengenai momentum transformasi terbaik pada bulan Ramadan, yang dimana nanti kita akan membahas mengenai apa saja langkah generasi muda agar bisa transformasi ataupun merubah diri agar bisa menjadi lebih baik. Nah, buat Pak Saiful, di sini kami mau tanya nih Pak, apa saja langkah-langkah bagi generasi muda yang bisa dilakukan agar mereka itu bisa menjadi lebih enjoy menikmati bulan Ramadan, Pak? Ya, terima kasih. Perkenalan dulu sebelum kami menjawab. Nama saya Saiful Rahmat, guru agama Islam di SMA 3 Boyolali. Jadi pertanyaan sangat baik bahwa memang Ramadan ini adalah sebuah momentum untuk kita, karena memang tujuan awal daripada Ramadan atau puasa ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk semua muslim adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebagai momentum bagaimana kita itu untuk menambah takwa. Jadi setelah mengetahui puasa seperti apa, tujuannya itu untuk apa, jadi kita akan mengetahui momentum yang digunakan di bulan Ramadan ini. Misalnya tadi di awal kita kan tahu tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu kan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi kita juga harus tahu apa pengertian dari takwa dulu. Takwa itu kan tadi dari tujuan kita melaksanakan puasa. Jadi pengertian dari takwa itu kan intiwa mu'awamili wastiwa nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Sehingga tujuan puasa ini jelas. Ketika kita melaksanakan puasa ini benar-benar kita mendapatkan momentum terbaik untuk bertransformasi. Misalnya salah satu kewajiban muslim tadi puasa, apakah tujuan itu dapat? Apakah kita puasa itu hanya untuk hanya sebagai formalitas? Karena Rasulullah juga pernah bersabda, kam min shaimin la yanalu min siyami ila al-juna wal aqsa. Banyak dari orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan esensi dari puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang berpuasa ya puasa secara istilah, secara bahasa, tetapi esensi untuk takwanya tidak dapat karena dia cuma mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Walaupun mungkin itu ada sisi yang lain mendapatkan kebaikan dalam puasa, karena selain untuk mendapatkan takwa, sebenarnya juga puasa itu apa? Rasulullah pernah bersabda sumu tasihu. Jadi dia mendapatkan sisi yang lain bahwa puasa itu dia akan sehat. Karena berpuasalah kamu akan sehat. Tetapi dia hanya mendapatkan sesi secara fisiknya, tapi mungkin secara lebih mendalamnya, secara spiritualnya belum mendapatkan. Mungkin seperti itu. Baik Pak, kan tadi kan transformasi momentum dalam di bulan Ramadan Pak. Jadi di sini kan di SMA Negeri 3 Boyolali itu kegiatannya apa saja biar transformasi di era digital ini yang dilakukan SMA Negeri 3 Boyolali itu dalam rangka apa aja Pak? Maksudnya kayak kegiatannya ada apa aja? Ya, alhamdulillah kita kan punya kesempatan dan sekaligus kita diberikan kesempatan sekolah untuk bisa mengeksplor di kegiatan Ramadan ini. Seperti kita ketahui, sejak kita masuk di SMA 3 di bulan Ramadan ini, kita pagi itu sudah diawali dengan kegiatan ada yang di masjid, ada yang di kelas. Seperti di masjid itu kan kita pagi melaksanakan sholat duha berjamaah. Itu berarti momentum untuk semua siswa merasakan bagaimana melaksanakan sholat duha. Karena kadang ada siswa juga yang belum melaksanakan sholat duha itu. Ini momentum awal bahwa ada namanya sholat duha. Seperti apa bentuknya? Kita laksanakan bersama-sama sehingga ada asal, ada bekas siswa itu. Sekarang saya tahu belum pernah melaksanakan sholat duha, akhirnya saya melaksanakan sholat duha. Tapi ada yang sudah melaksanakan sholat duha, akhirnya dia akan tahu melaksanakan sholat duha bisa bersama-sama seperti ini. Sehingga selain itu di kegiatan sholat duha bersama itu kan diisi dengan kajian-kajian, dengan tausiah. Jadi menguatkan siswa ketika mereka beragama tidak hanya secara ibadahnya saja, tapi mengetahui fungsinya apa,
mungkin esensinya apa, terus bagaimana menjaga istiqomah. Karena banyak anak juga yang cuma di awal-awal saja Ramadan, sholat duha, ketika di sekolah, di rumah tidak. Sehingga diisi bagaimana anak-anak itu tahu tentang namanya istiqomah melaksanakan istiqomah. Jadi tidak hanya banyak, tapi sedikit saja. Misalnya sholat duha, kalau kita kan melakukan 2 atau 4. Jadi Rasulullah juga bersabda, khairul umur mudawwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu atau perbuatan adalah kontinunya walaupun sedikit. Dan semoga dengan ini kita bertransformasi anak ketika sudah Ramadan selesai nanti tetap melaksanakan sholat duha. Tambah juga setelah sholat duha kita kan ada baca Asmaul Husna, kita baca terus. Jadi kan momentum bersama untuk bersama-sama bagaimana Ramadan ini memberikan manfaat. Jadi teman-teman semuanya tadi dari penjelasan Pak Saiful kita bisa mengambil makna apabila di SMA Negeri Boyolali ini seluruh umat Islam diperwajibkan untuk mengikuti apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 3. Dan di sini dari berbagai kegiatan seperti sholat duha bersama, yaitu dibagi antara 3 hari, Senin untuk kelas 12, Selasa untuk kelas 11, dan juga hari Rabu untuk kelas 10. Nah di sini mereka itu mempunyai berbagai macam manfaat, yang diantara lainnya seperti mereka menjadi lebih tahu apa saja manfaatnya dan juga apa saja yang kurang ataupun amal-amal yang lebih baik. Nah selanjutnya Pak Saiful nih, dari berbagai cerita nih Pak, apakah ada cerita unik kisah Nabi gitu Pak yang bisa menarik atau memberikan semangat untuk para generasi muda, untuk teman-teman semua yang ada di sini agar mereka lebih tertarik lagi ataupun lebih minat dan juga lebih mengeksplor dan memperbaiki lagi diri pada bulan Ramadan Pak? Jadi kita tadi cerita Nabi atau kita kan ada motivator yang luar biasa, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita termotivasi juga dengan ulama-ulama yang lain, ada para cendekia. Nah, tapi kita juga ada motivator terbaik itu namanya Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Nabi Muhammad walaupun puasa, gitu, kan kita adanya gitu. Seperti momentum hari ini kan kita tahu bahwa Timur Tengah baru panas. Bagaimana dalam keadaan Ramadan seperti ini mereka masih berkecamuk perang, tapi tentunya mereka tetap menjalani puasa. Nah, sama dengan Rasulullah, itu kan ketika dulu perang juga dalam keadaan puasa tapi perang, apakah mereka siap? Tidak. Jadi menjadi motivasi untuk kita. Kalau di sana itu perangnya secara fisik, kita perangnya apa? Memerangi hawa nafsu, memerangi kebodohan. Itu kan termasuk perang. Jadi sebagai siswa harus termotivasi kepada Rasulullah. Ketika zaman itu Rasulullah mengangkat pedang perang dalam keadaan puasa Ramadan, kita yang hanya perang menggunakan pena, menggunakan gadget untuk belajar, apakah lebih malas? Nah tentunya kita harus giat dengan melihat bagaimana Rasulullah SAW berperang dalam keadaan puasa. Kalau kita kan tinggal duduk di bawah atap, ini kan tidak panas, dan tentunya di sini kalau pulang kan ada makan juga ya. Tapi kalau zaman itu perang kan belum tentu nanti ketika selesai perang atau ketika sudah maghrib itu ada makan atau tidak. Tapi kalau kita maka harus lebih semangat, lebih giat untuk belajar. Karena salah satu peran kita itu salah satunya adalah memerangi kebodohan untuk lijani. Jadi seperti itu. Mari kita giat bersama-sama untuk terus belajar memerangi kebodohan. Oke Pak, jadi teman-teman semuanya kita bisa mengambil makna apabila pada era sekarang ini kita sebagai generasi muda itu harus bisa melawan hawa nafsu kita ya Pak di sini. Dan juga dulu zaman Rasulullah, dari Bapak Saiful pernah bilang tadi, apabila pada zaman Rasulullah itu perang menggunakan pedang melawan para pasukan ketika bulan Ramadan ya Pak ini Pak. Ini merupakan tantangan besar. Bayangkan apabila kita semua di sini baru perang, posisinya panas-panasan di Palestina sana, menggunakan rudal, nuklir dan sebagainya, kita sedang berpuasa. Itu merupakan tantangan yang sangat besar yang kita lewati. Tapi alhamdulillahnya di kita tidak ada konflik, dan semoga untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih enjoy dalam bulan Ramadan ini. Dan saya izin bertanya nih Pak, untuk di SMA Negeri Boyolali sendiri ini pada organisasi Rohis Firman ini kan organisasi yang menaungi untuk umat Islam yang di SMA 3 nih Pak. Itu pada bulan Ramadan ini apakah ada gebrakan-gebrakan nih Pak buat Rohis Firman agar bisa menjadi lebih baik lagi Pak?
Pertanyaan bagus juga. Jadi ini kan tadi kan kita memiliki organisasi Islam namanya Rohis, yang di SMA 3 namanya Rohis Firman. Dan kita tentunya tahu juga bahwa Rohis ini kan sekarang sudah tidak hanya di sekolah, tapi sudah di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional itu ternaungi. Jadi memang gebrakan-gebrakan itu dibutuhkan. Namanya kita berinovasi untuk saling merangkul semua golongan yang ada di sekolah, yang ada di kabupaten untuk bersama-sama belajar. Jadi belajar tentang apa? Belajar tentang keislaman di situ, tentang semangat keislaman, tentang motivasi untuk lebih maju lagi. Nah, di SMA 3 ini kan kita di puncak pesantren Ramadan. Biasanya kan ada yang menyebut pesantren kilat, tapi saya menggunakan istilahnya pesantren Ramadan. Kenapa? Kalau kilat kan tinggal celap hilang, setelah itu materi hilang. Tapi kalau Ramadan ya semoga kita tiap harinya itu, tiap bulannya, tiap tahun itu Ramadan. Maksudnya apa? Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Cak Nun tahun 2005 itu ketika di pondok, Cak Nun itu mengatakan gini, ya Allah jadikanlah bulan itu Ramadan. Jadi tiap bulan itu Ramadan terus, jadikanlah tiap tahun adalah Ramadan. Maksudnya apa? Semangat kita. Karena tentunya kita kan tahu kan, kalau Ramadan itu kan dulu yang bicara jamaah ke masjid, banyak ke masjid. Yang dulunya Isya itu kan jamaah kamu-kamunya sedikit ya. Kalau Ramadan tambah banyak. Ya Allah kan doa. Ya Allah jadikanlah tiap hari itu adalah Ramadan, tiap bulan itu Ramadan, dan tiap tahun adalah Ramadan. Semangatnya, spiritnya itu. Ya, kita sama di Rohis Firman kan ada kegiatan nanti untuk lomba-lomba. Untuk apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apa? Ya tentang keilmuan, tentang apa? Kita mendapatkan tausiah, terus khatam Al-Quran. Ada lomba yang tahu sendiri, ada bagaimana siswa itu berbicara di depan lewat berpidato dan yang lain-lain. Itu adalah kebijakan kita untuk mewadahi semua siswa. Tapi juga kita harus tahu juga Ramadan ini kita harus merangkul semua umat. Ada yang muslim, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak muslim bagaimana? Di SMA 3 alhamdulillah kita juga merangkul yang nonis ketika yang lain berada di kelas tadarus, ketika ada yang di masjid, yang nonis ini di perpus belajar bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan mereka. Jadi ada wadah tersendiri. Jadi kita nggak meninggalkan mereka. Jangan sampai kita egois dengan kita, tapi kita tidak mewadahi umat-umat yang lain. Jadi di SMA Negeri 3 Boyolali itu di Rohis Firmannya itu ada gebrakan-gebrakan sendiri, dan puncaknya itu adalah pesantren Ramadan. Kenapa kok tidak dinamai dengan pesantren kilat? Seperti yang dikatakan Pak Saiful tadi, jika dinamakan pesantren kilat itu hanya cuma klub, tapi tidak sampai meresap di dalam ya di otak atau apa itu. Nah, jadi di pesantren Ramadan di SMA Negeri 3 Boyolali itu ada beberapa lomba. Yang pertama itu ada pidato untuk melatih kepercayaan diri. Yang kedua ada lomba nasyid, itu buat bernyanyi dengan berbahasa Arab. Jadi kita bisa melatih bahasa Arab kita. Yang ketiga ada lomba kaligrafi untuk menunjukkan kreativitas dan seni lukis kita. Dan yang terakhir adalah lomba sambung ayat. Untuk lomba sambung ayat ini pertama kali di SMA Negeri 3 Boyolali ini. Kenapa kita memilih lomba sambung ayat ini? Karena kita akan melatih kemampuan hafalan di SMA Negeri 3 Boyolali. Baik Pak, di era digital ini kan kita banyak tantangannya Pak, di tentunya HP atau ajakan teman. Seperti jika ada ajakan teman untuk meminum minuman keras, atau saat puasa mengajak di nasi padang atau gimana. Nah, itu bagaimana Pak caranya biar kita menyadarkan generasi muda itu Pak? Pertanyaan bagus. Jadi zaman itu adalah zaman yang berat, beda dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu sekolah kecil itu kan tantangan tidak seberat tantanganmu. Kalau dulu HP itu pas saya SMA di kelas itu yang punya cuma satu, biasa tidak ada pulsanya.
di bawah itu milik orang tua. Iya. Tapi kalau sekarang semua anak punya HP dan itu kan menjadi tantangan semakin berat. Dan saya yakin semuanya ada kuotanya. Kalau ada kuotanya ada wifi gitu. Sehingga mereka akan banyak godaan. Nah itu bagaimana kok anak itu bisa memfilter? Maka butuh namanya tadi takwa tadi, butuh iman. Jadi iman itu di mana, takwa itu di mana? Rasulullah mengatakan at-taqwa di hati. Bagaimana hati ini bisa tambah takwanya? Bagaimana hati ini bisa tambah imannya? Jadi kita harus tahu apa yang disabdakan Rasulullah bahwa al-imanu itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah tapi juga bisa berkurang. Lanjut, bagaimana bisa bertambah, bagaimana bisa berkurang? Jadi ziyadatul iman bi ziyadatit ta'ah. Tambahnya iman itu dengan bertambahnya ketakwaan. Naqsul iman itu binaqsit ta'ah. Berkurangnya keimanan itu dengan berkurangnya ketakwaan. Maksudnya bagaimana? Seseorang kalau imannya pengen tambah, banyak ketakwanya. Apa itu takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Semakin orang itu banyak mengerjakan kebaikan, melaksanakan perintah-perintah agama, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, maka takwa imannya semakin tinggi, tidak mudah tergoyah. Nah, bagaimana seperti itu bisa menjalin itu? Ya maka cari teman yang baik, karena dengan teman yang baik itu akan termotivasi terus, akan terjaga terus. Tapi kalau mencari teman, satu mungkin yang sering main HP, musrang-musrang terus gitu ya, main game ya, dia dapatnya itu. Tapi ketika mencari teman yang baik, ketika ada salah saling mengingatkan, karena khairul ashab itu dulu ke alal khair. Sebaik-baik teman itu adalah yang menunjukkan kamu ke dalam kebaikan. Jadi ketika ada teman saya, jangan gitu, kita harus ini. Kamu harus merangkul dia, harus memegang erat dia, karena dia adalah teman terbaik yang sering memberikan kita ketika kita tersesat. Kalau kita baik, dia terus dimotivasi terus, itu berarti yang terbaik. Jangan senang ketika ada teman kita berbuat keburukan, diamkan saja. Bahkan malah kita berteman kepada orang-orang yang tidak baik. Nah ini momentum ini, transformasi puasa ini kan kelihatan ya, yang puasa siapa, yang sholatnya ke masjid siapa, yang sering ke masjid, yang bisa tahu siapa, yang sering mengajak kita kebaikan siapa, pegang terus itu. Kalau tidak, ya tadi nafsul iman bi nafsil ta'ah. Semakin kita jauh dari ketakwaan, maka iman kita semakin tipis, bahkan tipis tisu gitu ya, hilang kabur gitu ya. Ada 16 itu hilang. Nah, sama dengan HP kita dipegang tadi, kalau kita imannya kuat, ya melihat, ya menggunakan untuk kebaikan-kebaikan saja. Ya, jadi iman itu dimanapun itu kita harus memegang keimanan, harus memegang ketakwaan. Sehingga dalam istilah itu kan ada namanya ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kan dalam secara etimologi adalah berbuat baik. Secara terminologi, ihsan itu adalah anta butullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Misalnya sholat, Allahu Akbar, melihat karena Allah berada di depan kita, seolah-olah seperti itu. Pak, itu sulit. Maka ketika sulit, maka lanjutannya fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak bisa seperti itu, engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka seolah-olah engkau dilihat oleh Allah. Mau berbuat buruk, kita tentunya tidak mau berbuat buruk karena kita diawasi oleh Allah. Sama ketika di kelas ada CCTV, sama tidak ada CCTV kan beda. Ketika tidak ada CCTV mau melakukan apapun, tapi ada CCTV, nanti kalau seperti ini nanti akan dilihat. Ketika kamu melakukan sesuatu ada orang lain mau berbuat keburukan, pasti kan ada gimana gitu. Jadi kan namanya kebaikan itu ketika dilihat orang lain itu senang. Tapi kalau keburukan mau dilihat orang lain agak gimana? Jadi maha ka'ala nafsi, sesuatu yang mengganjal dalam hati itu namanya keburukan. Itu kita akan menjadikan generasi baik, manfaat momentum biar ya tidak minuman keras. Kenapa minuman keras? Kenapa kok dilarang? Akhirnya kita tahu ya. Kenapa agama itu melarang ini? Karena di situ ada mafsadah atau keburukan. Sehingga dimanapun akan tahu, terus dimanapun kita diawasi oleh Allah, sehingga kita akan menjaga.
Oke, dari situ tadi kita bisa mengambil berbagai makna yang sangat berarti bagi kita. Tapi sebentar Pak, ini kita lempar dulu ke salah satu narasumber kita. Dan di sini juga terdapat salah satu koordinator Sekbid 1 di SMA Negeri Boyolali atas nama Iqbal Yusuf Hanafi. Di sini dia merupakan salah satu istilahnya itu petinggi di Rohis Firman. Nah, di sini kita bisa bertanya-tanya. Ini Mbak Miana mau tanya nih kepada Mas Iqbal mengenai progres apa saja pesantren kilat ya Pak Niki biar bisa transparansi Pak Niki. Oke, Mas Iqbal, bagaimana progres pesantren kilat sejauh ini? Baik, kan di pesantren kilat itu ada beberapa lomba. Nah, kita itu mengambil lomba yang melatih kepercayaan diri, juga melatih hafalan. Itu kita mengambil lomba itu karena ada manfaatnya. Jadi bukan hanya cuman lomba nanti tiba-tiba hilang atau cuman untuk kesenangan, tetapi lomba itu kita buat untuk melatih kecerdasan kita. Seperti pidato, kita menampilkan atau melatih kepercayaan diri kita. Yang kedua itu yang saya katakan tadi, ada lomba kaligrafi. Lomba kaligrafi itu kan jadi di kemampuan kita itu tidak cuma kepercayaan diri atau akademik, tetapi juga ada seperti non akademik seperti melukis atau apa. Nah, kita latihlah dengan menggunakan lomba kaligrafi itu. Yang ketiga ada lomba nasyid. Nah, ini yang ketiga ini juga tidak non akademik karena kita itu melatih vokal kita atau nada kita atau lafal kita. Bagaimana kita cara agar melatih lafal dengan bahasa Arab. Jadi jika bahasa Arabnya sudah bisa, maka membaca Al-Quran juga dapat lebih lancar begitu. Yang keempat ini adalah hafalan atau juga akademik. Jadi di lomba sambung ayat itu jadi ada beberapa siswa. Nanti kita ajukan beberapa pertanyaan tentang potongan-potongan ayat tersebut untuk diteruskan siswa tersebut. Nah, itu akan melatih kecerdasan kita dan hafalan peserta tersebut. Baik. Setelah itu Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Dan terima kasih sekali untuk Bapak Saiful atas berbagai ilmu dan juga berbagai pemahaman yang baru yang bisa kita ambil maknanya. Dan juga semoga kita bisa menjadi generasi yang kemanapun ataupun apa langkah yang kita ambil selalu diikuti dengan iman dan takwa kita Pak. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Terima kasih dan see you.